tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Yang diteliti separuh Jawa Timur, mencatat, meneliti aliran sesat. Separuh Jawa Timur itu tercatat ada 250. Ada 3.000, tambah Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ramai di negeri kita ini aliran sesat. Nah, sebagian dari aliran ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngakunya begitu. Makanya kita ini harus tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata para ulama, golongan yang paling layak, paling sesuai dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah atau golongan ahli hadis. Ahli hadis ini Asy'ariyah Maturidiyah. Karena mayoritas ahli hadis memang pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadi ya orang kaya di akhirat nanti dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah memberikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah, nomor rekening 82021666661, Bank dan Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para buya, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota Solok yang juga saya hormati, kemudian narasumber pertama Ustadz Jel Fatulullah yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini dalam acara Tabligh Akbar di Masjid Raya Solayo, Selayo ya, yang juga saya hormati. Tadi dibicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita ini perlu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, siapapun umat manusia itu harus masuk Islam. Jadi harus masuk Islam. Tapi Islam saja tidak cukup. Ya pokoknya Islam dah, nggak cukup begitu. Pakai pokoknya itu nggak cukup. Mengapa? Ya karena Islam ini macam-macam. Setelah masuk di dalam Islam, ternyata Islam itu macam-macam. Karena Islam saja ini tidak cukup, maka bagaimana? Maka
harus mengikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, kalau aku sudah meninggal, kata Rasulullah, siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat perbedaan yang banyak. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan, kita gampang. Mengapa? Tinggal tanya beliau, ikut yang mana ini? Tapi kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka bagaimana? Rasulullah memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, jadi ketika terjadi banyak perbedaan pendapat, kita kalau cuma Islam gak cukup. Misalnya ikut semuanya diikuti, akhirnya menjadi gado-gado, gak cukup. Tapi diperintahkan berpegangan dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, golongan yang istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya artinya golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah kemudian apa ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Selain karena mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Ciri-cirinya lagi yang lain yang mana? Ciri-cirinya dalam satu kesempatan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'lam, golongan mayoritas. Oh berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ajarannya diikuti mayoritas umat Islam. Ini dalam satu kesempatan. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah ditanya siapa golongan yang selamat, mirip dengan hadis tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Jadi begitu. Nah dari beberapa versi ini, beberapa hadis, satunya sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, satunya ajaran beliau dan ajaran para sahabat, satunya golongan mayoritas. Maka kata para ulama, golongan yang paling layak, paling sesuai dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah atau golongan ahli hadis. Ahli hadis ini Asy'ariyah Maturidiyah. Karena mayoritas ahli hadis memang pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena demikian, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka amalan apapun, ajaran apapun yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ada di dalam Asy'ariyah Maturidiyah, ini selalu memiliki dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis atau amalan para sahabat. Selalu ada di situ. Karena memang pedomannya ke sana. Sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin selalu ada. Karena memang pedoman ke sana. Itu masalah apa saja. Nah, karena sekarang ini kita ini mengapa perlu membicarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena memang yang perlu kita tahu, pertama kita meyakini bahwa golongan Islam yang benar adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu yang juga kita perlu tahu, Islam ini pertama kali masuk ke Indonesia jelas adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi, penganut tarekat Sufi. Ini yang pertama. Yang ketiga, kita ini juga perlu tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di negeri kita ini sekarang banyak aliran saudara. Kalau dulu umat Islam Indonesia ini semuanya Ahlus Sunnah. Semuanya Syafi'i, Asy'ari. Nggak ada aliran-aliran lain. Tapi kira-kira sejak 150 tahun yang lalu, di Indonesia ini berkembang 3 aliran. Pertama Wahabi, kedua Syiah, ketiga aliran kebatinan. Kebatinan ini kelompok Sufi yang berpandangan dia ini kalau sudah usul mencapai makom maka gak perlu sholat, gak perlu ibadah. Ini Sufi. Ini 3 aliran. Ini 150 tahun yang lalu. Saudara tahu kalau 150 tahun yang lalu ada 3 orang, kira-kira sekarang anak cucunya ada berapa? Banyak ya. Apalagi orang Minang. Orang Minang tuh dulu biasanya banyak anaknya, kadang juga banyak istrinya, banyak bini pula. Karena dulu ini aliran sesat 3. Sekarang berapa? Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Yang diteliti separuh Jawa Timur, mencatat, meneliti aliran sesat. Separuh Jawa Timur itu tercatat ada 250. Kalau dipukul rata berarti Jawa Timur 500. Pulau Jawa itu provinsinya ada 5. Ada berapa? Ada 5 ya? 6 ya, ada 6. Kalau tiap provinsi ada 500, berarti di Jawa ada berapa? Ada 3000, tambah Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ramai di negeri kita ini aliran sesat. Nah, sebagian dari aliran ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngakunya begitu. Makanya kita ini harus tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita bicara akidah sekejap aja ya. Setelah akidah sebagian ajaran. Dan mungkin nanti tanya jawab. Tanya jawabnya bebas. Bisa sampai jam berapa ini? Ini belum jam 9. Sampai jam 10 lah, atau jam 11, 12 gak apa-apa. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah ini akidahnya sifat 20. Nah, di negeri kita yang mengaku Ahlus Sunnah ada juga, tapi bukan Ahlus Sunnah. Siapa? Yaitu Wahabi. Wahabi ini gak mau disebut Wahabi, tapi mengaku Salafi. Salafi itu artinya apa? Kata mereka ikut ajaran salaf. Ngakunya. Mengapa Wahabi mengaku Salafi, pakai nama Salafi? Harus curiga. Orang itu jualan madu, kalau ditulis madu asli, orang malah curiga. Karena ada tulisannya asli. Tapi kalau ditulis madu Sumbar misalnya, atau madu Jambi, orang malah agak percaya. Asli mungkin ini, karena dari sana. Ini contoh ya, contoh. Masakan Padang itu terkenal lezat, enak-enak. Saya kalau ke Jambi, ke Pekanbaru, ke Jakarta atau di daerah saya,
kalau bepergian biasanya cari masakan Padang. Mengapa? Karena selalu enak. Begitu sampai di Sumbar, di Padang, saya keliling-keliling di Sumbar, gak ada rumah makan Padang. Mengapa? Karena di sini yang asli, gak perlu pakai nama. Kalau yang di luar itu takut gak diakui, makanya dikasih nama Padang. Dan ternyata betul saudara, masakan Padang yang di luar Padang kadang gak terlalu Padang. Rempahnya, bumbunya itu kurang. Ini cuma namanya Padang, gak asli ini. Nah, Wahabi ini karena bukan pengikut salaf dikasih nama salaf. Mengapa? Ya karena ajarannya KW-KW. Tidak ori. Kalau yang ori gak perlu pakai nama salafi. Kita kesini kemana aja ya masakan Padang. Walaupun gak ada nama Padang itu. Itu ori itu. Kalau yang di luar itu KW. Ini Padang. Karenanya salafinya Wahabi oleh orang-orang dipelesetkan. Ada yang bilang salafi itu salah fikir. Salah fikir. Atau salapi, salah pilih. Ada yang lebih ekstrim di Sumatera Barat. Saya kemarin dari Padang perjalanan ke Bukit Tinggi 2 hari yang lalu. Singgah di rumah makan. Masuk di sana, pembantu-pembantunya itu laki semua. Lihat-lihat wajah saya. Lama-lama tanya sama kawan yang menemani saya. Setelah tanya, akhirnya salaman dan ngajak foto. Saya tanya, kenapa ngajak foto saya? Karena saya tahu Pak Kiai, katanya. Saya ini juga musuhnya Salafi, Kiai. Bilang musuhnya Salafi. Apa Salafi itu? Apa kata dia? Sahabat lama Fir'aun. Orang Sumbar ini kalau bikin singkatan luar biasa itu. Saya baru di sini dengar singkatan baru Salafi itu. Kita di Jawa gak berani bilang begitu, bilangnya cuma salah fikir gitu aja. Jadi Salafi itu sahabat lama Fir'aun, tapi bukan saya loh, kata orang Sumbar itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya sifat 20. Kalau Salafi atau Wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Saudara ingin tahu sumbernya? Tauhid rububiyah uluhiyah ini sumbernya dari siapa? Ini sumbernya panutannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Gak percaya? Coba buka ya di daerah saya di Jember, Jawa Timur. Tokoh Salafi itu orang Sumbar semua. Ada orang Sumbar kuliah di Madinah jadi Wahabi, malah pergi ke tempat saya. Jadi yang nakal-nakal dikirim ke Jawa di sini itu. Yang keras-keras dikirim ke sana. Nah, ini ustadz-ustadz salaf Wahabi termasuk yang di daerah saya. Kemana-mana biasanya bagi-bagi kitab Wahabi. Ada kitab Wahabi berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid. Karangan ulama Wahabi Ahmad bin Muhammad Bashmil. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab berjudul Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bukti bahwa Abi Jahal dan Abi Lahab itu orang bertauhid. Artinya apa? Di antara keimanan orang-orang Wahabi beriman bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid.
Itu imamnya Salafi Wahabi. Makanya ajaran Salafi sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tawassul, Wahabi gak mau tawassul. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau istighatsah, Wahabi gak mau. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tabarruk, Wahabi gak mau. Sama. Itu di kitabnya ada. Dan di kitab Kaifa Nafhamut Tauhid dikatakan Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Ini imamnya Wahabi. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik seperti dua orang ini selalu beriman kepada Allah dan bertauhid secara rububiyah. Ini di kitab Wahabi. Karenanya orang Wahabi di Syria membentuk tentara namanya ISIS. Yang dibunuh siapa? Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang membantai umat Islam ketika di Mekah dulu. Itu ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab, saudara. Ajaran Wahabi. Di dalam kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah Islam sejak masa sahabat, kelompok-kelompok di luar Islam, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada golongan yang menganggap Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, kecuali di kitabnya Wahabi. Gak ada yang memuji-muji Abu Jahal, Abu Lahab, gak ada, kecuali Wahabi. Makanya orang-orang Wahabi merendahkan para ulama, ikut ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu orang Wahabi. Dan ini si Wahabi ini di kitabnya tadi bilang, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Kata Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab ini lebih bertauhid, lebih beriman daripada kalian. Ini ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi. Jadi sumbernya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah kalau tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah uluhiyah ya, ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau tauhid asma wa sifat, ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari Yahudi. Karena kelompok tajsim dan tashbih, golongan yang menjasmanikan Allah itu orang Yahudi. Wahabi ikut Yahudi dalam masalah ini. Karenanya ISIS membunuh umat Islam di Syria, di Irak, di Libya. Orang Israel, orang Yahudi di Israel aman. Dan tentara ISIS yang cedera dirawat di rumah sakit Israel. Mengapa? Karena akidahnya sama. Orang itu kalau ideologinya sama biasanya saling suka itu. Suka. Karena al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu memang dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan. Al-arwah itu perkumpulan yang selalu dikumpulkan. Fama ta'arafa minha ta'laf. Ajarannya Wahabi karena ajarannya mirip Abu Jahal, Abu Lahab, suka sama Abu Jahal, Abu Lahab. Karena ajarannya mirip ajaran Yahudi, suka sama Yahudi. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya dari mana? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sifat 20. Kita sekarang bicara sifat 20. Tapi bicaranya ya enggak sampai selesai lah. Karena ini sifat 20 ya.
Sifat 20. Buku ini gratis, asalkan datang ke rumah saya. Nah, saya biasanya menyiapkan kalau ada tamu ke rumah saya kasih. Tapi jangan lupa bawa oleh-oleh kalau bertamu itu. Nah, mengapa para ulama membangun konsep sifat wajib 20 bagi Allah? Nah, sifat 20 ini, sifat 20 akidah Ahlussunnah wal Jamaah dapat protes. Siapa yang protes? Pertama yang protes dari golongan kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sudah kritis. Saya ketika ada di pondok dulu, gak ada kawan-kawan pertanyaannya kritis, gak ada. Begitu pulang dari pondok, gabung di NU Nahdlatul Ulama, sebagian kiai yang senior tanya pada saya. Apa pertanyaannya? Gus, apa kiai? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya sama beliau, sampean minta berapa? Enggak, bukan minta berapa. Saya tanya, mengapa bukan 15, bukan 25, bukan 19, kok 20 gitu? Ini yang pertanyaan dari Ahlussunnah. Kalau orang Wahabi beda lagi. Saya ngisi kuliah umum di University Teknologi Malaysia di Johor. Ada orang tanya, Pak Kiai, kata Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Loh, dari mana katanya? Katanya dari ahli filsafat Yunani. Katanya, saya bilang sama dia, kalau orang ahli filsafat Yunani bertauhid dengan sifat 20, berarti ahli sifat. Kalau ahli filsafat Yunani meyakini sifat wajib 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi ingkar, menolak sifat 20, berarti komunis. Gak percaya wujudnya Allah, komunis. Wujud adanya Allah, kan komunis berarti. Gak percaya kidam, komunis. Gak percaya pokok, komunis. Wahabi itu ngawur saudara, gak tahu apa isinya langsung ditolak. Itu namanya orang bodoh. Orang bodoh kalau yang dulu masih bagus. Dulu itu orang bodoh tahu kalau dirinya bodoh. Yang sekarang ini orang bodoh gak tahu kalau dirinya bodoh dan menganggap kebodohannya sebagai ilmu. Karenanya protes ulama-ulama besar dari dulu. Ulama-ulama besar diprotes semua sama dia. Dirinya bodoh, gak tahu dirinya bodoh. Kan bahaya itu. Dikiranya dari filsafat Yunani. Ngawur. Nah, sifat 20 ini mengapa para ulama membangun konsep sifat 20? Yang pertama, tujuan sifat 20 itu mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Apa makrifat itu? Makrifat itu kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, misalnya Ustadz siapa? Uwas pernah ke sini? Belum ya? Ustadz Jel ya, Ustadz Jel. Kenal Ustadz Jel, ya tahu orangnya, kemudian penampilannya, keahliannya, kan tahu kenal dengan orang. Kepada Allah kita ini wajib kenal, wajib makrifat. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat 20. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat 20 ini juga merespon penyimpangan-penyimpangan agama-agama di luar Islam. Termasuk penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Dijawab semua dalam sifat 20. Ini yang kedua. Yang ketiga, sifat 20. Kenapa kok 20? Kata para ulama, sifat 20 ini
batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Manusia ini wajib makrifat pada Allah. Cuma mampunya 20 saudara. Lebih dari 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah. Makrifat pada orang yang kita merasa kenal. Itu terbatas loh. Terbatas. Saudara-saudara kan banyak kenal saya kan. Tadi saya nyampe di sini. Pas azan saya berdiri di luar. Sebagian di depan. Terus di rumah makan di mana salaman. Kenal sama saya katanya. Kenal di mana? Di YouTube ya. Tadi di Padang Panjang berhenti di rumah makan. Assalamualaikum Pak Kiai katanya. Siapa? Saya dari Solok. Pak Kiai kan ke Solok nanti malam. Entah malam ini datang apa enggak tahu. Kok tahu saya? Saya sering nonton di YouTube. Kalau cuma gitu kan kenalnya kan terbatas aja. Pak Kiai ini masuk YouTube tukang ceramah gitu aja. Selebihnya kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya ini dulu ceramah tahun berapa ya? Kira-kira 2010. Waktu itu anak saya sudah 3. Jamaah itu banyak yang mengira saya belum menikah. Sampai ditanya-tanya itu. Sampai ditawari ponaannya siapa. Loh, anak saya sudah 3. Ini minta jadi yang keberapa ini? Artinya apa? Makrifat orang itu terbatas. Kepada orang yang kita kenal. Apalagi makrifat kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 itu menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau kenalan dengan orang, pertanyaannya selalu dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa? Kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu saudara. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Mau keluar rumah baca doa. Sampai di masjid mau naik masjid baca doa. Turun dari masjid baca doa lagi. Mau masuk rumah baca doa. Mau masuk kamar mandi baca doa. Keluar baca lagi. Kan doa terus kita ini. Selalu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Sifat wujud ini untuk membantah orang komunis yang nggak percaya wujudnya Allah. Karenanya jangan diremehkan tentang dalil sifat wujud. Anak-anak kita, generasi kita jangan sampai nggak tahu dalil wujudnya Allah. Mengapa? Kalau gak tahu dalil wujudnya Allah, lalu anak kita setelah lulus SMA, kuliah di UIN, Jakarta, Jogja, Jawa Tengah. Karena orang Padang nih suka kuliah di Jakarta, suka di Jogja. Mungkin jarang yang kuliah di sini. Sukanya keluar Sumatera biasanya. Nanti sampai di sana jumpa dengan dosen-dosen terpengaruh komunis. Diajak ragu-ragu wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Harus kuat dalil wujudnya Allah. Saya agak akan bercerita dalil wujudnya Allah, insyaallah ya. Nanti para asatid agar menjelaskan. Nah, ini dalil wujudnya Allah. Karena Allah itu wajibul wujud, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah, yaitu adam atau tiada. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah itu wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Allah gak ada permulaannya. Makanya gak pakai tanggal lah. Kalau kita di KTP ada tempat tanggal lah. Ada tempatnya, ada tanggal lahirnya.
Kita. Karenanya ini sifat kidam ini membantah kelompok-kelompok yang mempertuhankan selain Allah. Orang Nasara mempertuhankan Bunda Maria, Siti Maryam. Gak betul tuh. Siti Maryam itu ada tanggal lahirnya, ada orang tuanya. Orang Nasara mempertuhankan Yesus, Nabi Isa. Salah itu. Nabi Isa ada tanggal lahirnya, bukan Tuhan. Kalau ada tanggal lahirnya berarti bukan Tuhan. Dibantah pakai kidam, makhluk yang dipertuhankan, gak sah. Karenanya kebalikan dari kidam itu hudus, mustahil bagi Allah. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah Allah maha kekal, maha abadi. Maka yang gak kekal, yang gak abadi bukan Tuhan. Orang Nasara mempertuhankan Bunda Maria, bukan Tuhan. Siti Maryam dah wafat. Mempertuhankan Nabi Isa, bukan Tuhan. Orang Nasara meyakini sudah wafat, kita meyakini belum wafat. Tapi akan wafat nanti setelah turun ke dunia. Kapan turunnya kita gak tahu. Dan tanda-tandanya macam masih lama. Artinya kalau bapak-bapak yang ada di sini mungkin sudah gak ada. Saya mungkin juga sudah gak ada mungkin. Entah anak cucu mungkin. Ini Nabi Isa. Ini pertanyaan 1, 2, 3. Karenanya kebalikan dari baqa, yaitu fana, rusak, binasa, mustahil bagi Allah. Kalau kita ini gak baqa, karena gak baqa maka ada tanggal matinya. Kelahirannya ada ulang tahun, matinya ada acara haul. Tuhan gak ada ulang tahunnya, gak ada haulnya. Gak ada. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Mengapa Allah gak serupa dengan apapun perkara yang baru? Karena kalau Allah serupa dengan satu perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti punya hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat kidam. Wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Nah, sifat mukhalafatul hawadits ini menolak terhadap faham Wahabi. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Tuhannya Wahabi. Akidahnya Wahabi dalam masalah ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Wahabi adiknya akidah Yahudi. Makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi itu. Mirip saudara. Ini yang disebut tauhid asma wa sifat. Kalau kita gak serupa, Tuhan itu gak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karenanya kata ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak serupa dengan itu. Mengapa?
semua hasil pikiran manusia itu adalah reka-reka dari apa yang pernah dia lihat dari pandangan matanya. Sedangkan apa saja yang pernah dia lihat itu perkara baru. Dan apapun yang dia pikirkan gak akan terlepas dari perkara baru. Meskipun di alam nyata tidak ada, tapi bagian-bagiannya pasti ada di alam nyata. Contoh ya, sekarang ini kan bulan Rajab, momen-momen Isra Mi'raj. Umat Islam dulu, bukan cuma Islam Indonesia ya, umat Islam di mana-mana. Dulu kalau sudah bulan Rajab, penjual gambar di pasar-pasar menjual gambarnya borok. Ingat gambarnya borok? Nanti taruh di dinding. Momen Isra Mi'raj. Borok itu gambarnya kuda putih, ada sayapnya. Wajahnya, kepalanya perempuan cantik, ada mahkotanya. Saya ini saudara, lihat-lihat kuda mulai dari Sabang sampai Papua. Saya pernah tinggal di Eropa. Di Eropa itu orang suka pelihara kuda. Saya cari kuda kayak itu, walaupun gak ada sayapnya lah. Yang penting wajahnya perempuan cantik. Mau dibeli, ternyata gak ada itu. Nah, walau ini kuda seperti itu, walaupun di alam nyata gak ada, tapi bagian-bagiannya kan biasa kan. Ya badannya kuda ya kayak itu. Sayapnya ya kita tinggal pilih-pilih. Apakah pakai sayap ayam, apa sayap bebek, apa angsa, apa merpati, terserah suka-suka. Kepalanya pakai wajah perempuan cantik. Ini apa, mau cari gadis Jawa atau cari gadis Minang atau cari mana, Melayu atau cari gadis Aceh, kan dekat-dekat sini. Terus mahkotanya pesan sama pandai besi. Nah artinya apa? Manusia ini mereka-reka apapun yang gak ada di alam nyata, hasilnya tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Sedangkan Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Makanya Allah gak bisa dibayangkan. Karenanya orang Wahabi ini mudah mensyirikan orang saudara. Saya kemarin ceramah di 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu saya undangan ke Sulawesi Tengah. Sampai di Kabupaten Tojo Una-Una, orang-orang tanya, Pak Kiai, kata Wahabi pajang foto-foto para ulama di dinding hukumnya syirik. Gimana itu? Ya kalau Wahabi mengatakan syirik ya pantaslah. Mengapa? Tuhan mereka kan bisa digambar. Syirik itu kan mempersekutukan. Mungkin itu maksudnya. Kalau kita yang enggak, kita enggak mempertuhankan ulama. Bahkan fatwanya guru kita Syekh Nawawi Banten, Imam Nawawi Banten ya, gurunya para ulama Nusantara, termasuk gurunya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Nawawi ini gurunya Syekh Ahmad Khatib ya. Dalam kitabnya Nuruz Zalam mengatakan memajang foto ulama di dinding itu termasuk bid'ah hasanah. Mengapa? Menanamkan rasa cinta keluarga kita kepada ulama. Karena akhir zaman seperti sekarang, militansi agama semakin tipis saudara. Ilmu agama juga semakin tipis. Kalau gak pakai itu gak kenal pada ulama. Perlu memang. Ini untuk menanamkan rasa cinta dan haibah para ulama di hati umat. Pakai foto. Nah kembali kepada yang tadi. Ini artinya apa? Mukhalafatul hawadits ini untuk menolak Wahabi. Di antaranya kelompok Mujassimah. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu
binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat dan gak butuh pada yang menentukan, yang mengatur-ngatur atau menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya Khalik, tetapi sifatnya Kalau kita butuh pada tempat, dan tempatnya harus enak, gak boleh panas, makanya ada kipas-kipas. Kalau panas kita gak tahan. Kalau ada kipas, kadang-kadang kedinginan, akhirnya ngantuk itu. Ya bawaan, ya karena kita ini butuh. Allah gak butuh pada tempat. Kalau Wahabi beda saudara jawabannya. Wahabi ditanya, alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu. Kamu tahu? Ya tahu. Di mana? Di aras. Wah, jauh sekali ya. Kalau kita perlu pada Tuhan, gimana caranya? Pesawat kan belum ada ke aras. Dan kalau ada, kira-kira vaksinnya berapa kali itu? Karena mau ke Sumbar aja harus vaksin saudara. Kalau gak vaksin gak bisa nyampe sini nih. Apa kata Wahabi? Loh, jangan khawatir. Walaupun ada di Arash, setiap pukul 3 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Loh, ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun sholat tahajud. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia, nanti jawab gak dengar kafir. Karena mengingkari ayat Al-Quran wa huwas sami'ul basir. Nanti jawab dengar, takut ditanya lagi. Ya sebenarnya dengar sih. Ditanya, kalau dengar ngapain turun? Gak bisa jawab. Ditanya lagi dia, Wahabi, Tuhan itu turun pukul 3, itu pukul 3 ikut waktu daerah mana itu? Karena di Indonesia pukul 3 ini dibagi 3. Dan kalau waktu istiwa dibagi banyak sekali, pukul 3-nya beda-beda tiap daerah. Wahabi bingung. Akhirnya apa kata dia? Ya turun teruslah. Sesuai dengan pukul 3 daerah masing-masing. Ditanya dia, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Artinya apa? Ajaran yang tidak benar itu biasanya ketika dihadapkan dengan dalil-dalil rasional menghadapi jalan buntu saudara. Itu ajaran Wahabi. Dan Wahabi yang meyakini Tuhan ada di atas langit itu sama dengan keyakinannya Fir'aun. Makanya Fir'aun meminta kepada menteri-menterinya dibuatkan gedung pencakar langit, katanya ingin jumpa Tuhan. Jadi akidahnya seperti Fir'aun. Dan Wahabi memuji-muji Fir'aun. Karenanya Wahabi ini gak apa-apa dipanggil Salafi. Sahabat lama akidahnya sama saudara. Nah ini namanya sifat 20 ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira sifat 20 ini cukup 5 aja. Karena kalau diterangkan sampai 20, saya nerangkan 5 ini singkat-singkat. Dalilnya agak diterangkan semua. Karena ini 5 ini kalau diterangkan secara agak detil 1 jam. Kita agak perlu lama-lama lah. Nanti diisi dengan sesi tanya jawab. Yang penting kita tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sifat 20 ini bertentangan dengan tauhid asma was sifat. Tauhidnya Wahabi. Kalau tauhid rububiyah uluhiyah itu, Wahabi membuat tauhid rububiyah uluhiyah itu tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang-orang yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah. Dikafirkan. Karenanya kata Wahabi,
orang yang gak bertawassul, gak bertabarruk, gak beristighatsah, itu tauhidnya lebih mantap. Contohnya siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Saya kira itu ya pengantar dari saya. Kalau akidah itu jangan diterangkan semuanya. Kalau sekali pertemuan. Buku ini kan sifat 20 kan. Kalau ini diterangkan secara tuntas biasanya 3 hari 3 malam. Baru selesai. Saya pernah daurah buku ini di Pahang, Malaysia 3 hari 3 malam. Dan belajar akidah itu penting. Mengapa? Kalau orang nggak ngerti akidah ini bahaya. Bahayanya apa? Ya akhirnya Tuhan digambarkan seperti dalam pikirannya. Saya setelah daurah buku ini di Pahang, ada peserta daurah minta jumpa saya selesai acara. Apa kata dia? Pak Kiai, saya terima kasih sama Kiai bisa ngaji buku ini. Mengapa? Saya sejak kecil Kiai, karena gak tahu mukhalafatul hawadisi, saya punya keyakinan Tuhan ini kan maha melihat. Kita ada di mana saja Tuhan melihat. Saya pikir matanya Tuhan itu banyak sekali, macam CCTV. Ada di mana-mana katanya. Tuhan itu digambarkan CCTV sama dia. Ini namanya orang awam. Nah, Wahabi saudara mendalilkan ajarannya kadang pakai anak kecil. Orang awam yang dipakai itu. Katanya anak kecil kalau ditanya Tuhan ada di mana? Ada di langit. Itu anak kecil Wahabi berarti. Bukan anak kecilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beda. Nah ini perlunya belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena setelah ini kita isi dengan sesi tanya jawab. Saya gak perlu berlama-lama menyampaikan materi karena ilmu itu berat, apalagi akidah memang berat. Ilmu itu kalau berat, kalau disampaikan sekaligus sebagian akan membuat lupa yang lain. Jadi akan dilupakan itu. Kalau disampaikan banyak akan lupa semua. Kalau sedikit yang disampaikan lupanya sedikit. Saya kira itu ini pengantar ceramah dari saya untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada pemandu acara untuk memimpin sesi tanya jawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.